wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Kaur hari ini akan mengadakan praktik coaching di mana saya adalah sebagai observer dan di sini juga ada Bapak Apriantoni Suherja sebagai coach dan juga ada Ibu Leni Marlina yang akan berperan sebagai coach. Baiklah, sudah siap? Insyaallah siap, Bu. Ya, baiklah Bapak. Kita mulai saja. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita ada praktik coaching ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, oke. Baiklah Pak, sebelum coaching ini saya akan bertanya-tanya dulu karena di sini saya adalah sebagai observer. Baiklah Bapak, di sini pertanyaan yang pertama akan saya ajukan adalah bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching hari ini? Iya. Dalam coaching kita pada hari ini kita menggunakan alur tirta, yaitu mulai dari tujuannya, terus identifikasi masalahnya, sampai ke rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu. Baik Bapak, kita lanjutkan. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Sepertinya saya akan mengembangkan kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, lalu indikator ketercapaiannya seperti apa? Dengan saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya diharapkan coachingnya nanti dapat mengeluarkan ide-ide yang dia punya, mengeluarkan potensi dirinya. Seperti itu. Ya, baik ya. Oke, cukup ya Bapak. Ya. Pertanyaan dari saya. Silakan melakukan praktik coaching. Apa kabar Ibu Leni? Alhamdulillah, sehat Pak Erjan. Iya. Leni, kita Iya. mulai saja praktik coaching kita pada hari ini. Iya, siap. Sudah siap? Insya Allah Bapak. Iya. Jadi kira-kira apa yang ingin dibicarakan hari ini Bu Leni? Di hari ini saya itu ingin membahas masalah siswa saya Pak. Iya. Siswa saya itu selalu menangis. Setiap kali diantar orang tuanya di sekolah, ditinggal orang tuanya pulang, dia selalu menangis Iya. Pak. Itu masalahnya Pak. Yang saya inginkan dia mandiri di dalam kelas, tidak lagi ditunggui oleh orang tuanya. Oh, jadi harapan Ibu Leni ingin siswanya menjadi mandiri dan tidak mesti harus ditunggu oleh orang tuanya. Begitu kan Ibu Leni ya? Iya, benar sekali Pak Erjan. Iya. Jadi kira-kira ada peluang nggak Ibu Leni untuk memperbaiki kemandirian anak tersebut? Insya Allah ada nampaknya peluang untuk Iya. anak itu. Jadi apa kira-kira peluangnya itu? Peluangnya saya ingin anak itu lebih mandiri di dalam kelas dengan membuat suasana kelas itu menyenangkan. Oh, dengan menjadikan suasana kelas menyenangkan. Iya. Biar dia terbiasa dan senang melupakan kegalauannya ditinggal orang tua gitu ya. Iya benar sekali Pak, dia selalu menangis. Nah, jadi saya ingin contoh kecilnya saja ya Pak ya. Iya. Anak ini berani di dalam kelas tanpa didamping orang tua dan bisa dia membaur dengan teman-teman yang lain. Iya. Dengan pembelajaran yang menyenangkan tadi ya kan Bu Iya. Leni ya. Jadi dengan telah tersusunnya rencana aksi Bu Leni, kapan kira-kira akan dilaksanakan itu Bu Leni? Insya Allah secepatnya Pak. Besok karena kita sudah masuk sekolah besok, insya Allah besok saya akan mulai dari sekolah mempersiapkan alat-alat. Besok saya akan berkoordinasi dengan wali murid untuk rencana aksi yang akan kami laksanakan dalam kelas. Baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan besok rencananya berjalan dengan lancar dan berhasil, anak-anaknya tidak nangis lagi itu ya. Iya Pak, benar Pak. Jadi bagaimana Ibu Leni? Sudah puas? Alhamdulillah Pak, dengan adanya kita coaching ini yang sebelumnya saya pikiran saya tidak menentu, bingung gimana menghadapi anak yang selalu menangis, tidak bisa mandiri ini, dengan kita melakukan coaching, saya merasa unek-unek yang ada di dalam hati ini tersalurkan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas
solusinya, masukannya kepada saya untuk perbaikan siswa saya yang kurang mandiri. Iya, sama-sama Ibu Leni. Nanti tidak apa-apa bila setelah rencana aksi dilakukan mau bercerita-cerita lagi, saya siap kok. Iya Pak, jangan bosan-bosan ya Pak Iya, ya. iya. Dan Ibu Leni juga saya harap tidak sungkan untuk bercerita. Mungkin nanti giliran saya yang bercerita sebagai netral. Terima kasih banyak Pak atas solusinya dan coaching kita hari ini, dan alhamdulillah saya merasa lega dengan masalah yang saya hadapi. Ya, sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya Ibu Leni. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak. Iya. Tadi saya telah mendengarkan proses coaching dari Bapak dan saya telah mengobservasinya, dan akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kembali. Oke, boleh. Ya, baik, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching ini sehingga tercapaian pengembangan yang akan diinginkan itu terwujud? Ya, saya lakukan sesuai dengan rencana kita. Mulai saya tanya apa tujuan dari coaching ini, terus saya identifikasi apa permasalahannya. Dengan permasalahan yang telah disampaikan, saya gali lagi bagaimana rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang muncul tadi, dan Ya. begitu juga seperti apa tanggung jawab dari rencana aksi tadi. Iya, baik, betul sekali ya Bapak ya. Baik Bapak, memang betul ya, tadi sudah saya perhatikan pada saat berjalannya coaching itu Bapak sudah menjalankan alur tirta dengan baik. Ya, saya setuju itu. Baik, memang betul ya, saya sudah melihat dari proses coaching Bapak tadi, Bapak sudah hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, lalu juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Bapak tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci ya Pak ya. Dan juga hasilnya tadi coach sendiri bisa tergali ide-idenya Pak ya. Tadi juga tidak dari coachingnya yang tidak terpikirkan menjadi terpikirkan ya Pak ya. Oke Bapak, Pak kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Sepertinya saya akan lebih memahami keadaan coach saya, dan saya akan lebih mendengarkan dengan aktif. Oh iya. Seperti itu. Oh iya Bapak, betul ya. Tadi juga sudah terlihat ya Pak ya, Bapak melakukan coaching dengan mendengarkan dengan aktif sekali ya Bapak ya. Oke Bapak, terima kasih. Ya. Semoga nanti kita dapat bertemu kembali pada coaching berikutnya. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 7 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya sendiri Leni Marlina sebagai observer, dan Ibu Mardiana sebagai coach, dan Pak Apriantoni Suherja sebagai coach. Baiklah, kita akan mulai coaching kita pada hari ini. Saya akan bertanya dulu kepada coach kita. Iya, baik. Selamat siang Ibu Mardiana. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita akan melaksanakan coaching ya hari ini. Iya betul sekali Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan ini? Oh ya, kompetensi yang ingin saya capai adalah dari alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada juga nanti tanggung jawab. Iya, dari alur kita ini tadi, kira-kira sebagai coach apa saja yang diobservasi dari hasil coaching yang akan dibuat sendiri? Dari hasil coaching ini nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali ide-ide dari si coaching saya nanti. Menurut Ibu, indikator apa yang akan Ibu capai dari kegiatan coaching ini? Ya Bu, baik, dari kegiatan coaching ini nanti indikator yang saya harapkan adalah dengan saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu sehingga dapat menggali ide-ide dari si coaching nanti dan dapat menyelesaikan dan menyelesaikan permasalahannya, membantu si coaching
mengeluarkan ide-idenya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Oke, baiklah Ibu Diana, terima kasih banyak atas informasinya. Kami persilakan untuk Iya, terima kasih Ibu. Baik Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya Bapak. Baik, sesuai dengan janji kita hari Iya. ini, katanya Bapak ada yang ingin disampaikan Pak. Iya. Sudah dari kemarin sebenarnya Bu ingin bercerita ya. Cuman alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Iya, iya. Jadi sebelum bercerita saja saya sudah lega. Oh, luar biasa, luar biasa. Ya nanti Bapak, apa namanya? Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih nanti apa yang ingin Bapak hasilkan? Sebenarnya itu banyak yang ingin saya bicarakan, cuman hari ini ada satu permasalahan yang sedikit mengganggu saya ini Bu. Jadi di kelas saya ini ada 17 orang siswa. Sebenarnya mengajarnya enak, kelasnya mudah dikondusifkan. Cuman ada satu orang anak, dia ini sering melanggar kesepakatan kelas. Dia sering terlambat Bu. Hampir setiap pagi dia terlambat. Apalagi pas upacara. Yang saya khawatirkan ini Bu, takutnya mengganggu anak-anak yang lain karena dia sering terlambat itu. Sampai-sampai anak-anak yang lain itu berbicara, menyampaikan sama saya, "Pak, kenapa si A itu terlambat terus?" katanya. "Dihukum aja Pak." Nah, sampai berbicara seperti itu. Jadi takutnya mengganggu kekondusifan yang lain. Jadi kan karena dia sering melanggar kesepakatan kelas itu. Oke, baik Bapak. Jadi kira-kira akan Bapak lakukan untuk mengatasi dari permasalahan anak ini? Iya Bu. Sebenarnya banyak yang sudah saya coba. Saya restitusi. Sudah itu Bu. Sudah berkali-kali saya restitusi. Saya tampilkan kesepakatan kelas dia, tapi masih saja dilanggarnya. Itu. Jadi setelah saya identifikasi di tempat kita ini kan latar belakang orang tuanya itu nelayan. Jadi ketika menjelang subuh orang tuanya sudah melaut, sementara ibunya bekerja juga. Jadi dia tidak ada yang bangunkan. Jadi mungkin orang tuanya sudah bangunkan pas subuh dan ternyata dia tertidur lagi. Seperti itu Bu. Jadi hampir setiap hari dia terlambat karena nggak ada yang bangunkan itu. Jadi rencana Bapak? Iya, rencana saya selanjutnya itu Bu, seperti ini Bu. Saya akan memanggil anak yang berdekatan rumah dengan dia. Oh iya. Ya. Jadi saya minta bantu dengan anak tersebut untuk membangunkannya apabila dia masih tertidur di pagi hari itu. Nah, itu rencana yang akan saya pakai. Kira-kira indikatornya itu nanti seperti apa Pak? Ketercapaiannya? Iya. Jadi dengan adanya dibantu oleh temannya, teman yang berdekatan rumah, kemungkinan besar dia bisa terbangun di pagi hari, tidak terlambat lagi. Kalau disuruh pakai HP, alarm, sekarang kan alarm kan pakai HP itu, dia masih kelas 4, jadi dia belum bebas, HP masih dengan orang tuanya. Ataupun nanti saya akan gunakan lagi pakai alarm jam. Nah, kan ada jam ini yang kecil itu, nah, mungkin bisa pakai jam. Jadi saya harap seperti itu, dengan alarm jam dia bisa terbangun atau dengan temannya yang berdekatan rumah. Oh iya, baik Bapak. Jadi dari permasalahan yang kalau boleh saya rangkum ya Bapak, permasalahan Bapak tadi adalah seorang siswa Bapak ini yang sering datang terlambat. Iya. Nah, dan tadi Bapak sudah memberikan beberapa alternatif. Yang pertamanya adalah akan menyuruh temannya untuk membangunkannya di pagi hari ya, temannya yang berdekatan rumah. Lalu juga nanti Bapak akan memberikan solusi juga dengan menggunakan alarm jam ya Bapak ya. Nah, dari beberapa solusi ini kira-kira yang mana yang akan Bapak jalankan terlebih dahulu? Sepertinya saya akan menggunakan solusi yang pertama. Saya akan minta bantu sama teman sekelasnya, teman yang berdekatan rumah dengannya. Ada beberapa orang siswa yang dekat rumah dengannya, dia itu.
ada sampai 3 orang Oh yang iya. bisa bantu nanti. Jadi bisa ya, Iya. Bapak, ya. Oke, baik Bapak. Kalau selain itu masih ada apa misalnya yang Bapak akan lakukan berikutnya? Gitu. Eh, Kemungkinan nanti saya akan berkoordinasi sama orang tuanya bahwa menyampaikan permasalahan anak itu lagi. Kalau kemarin itu sudah Bu, saya sampaikan, iya, sudah. Cuman sepertinya ini saya minta sama orang tuanya untuk menyiapkan alarm seperti itu, Bu. Bisa dicoba itu ya Iya, Bapak ya. kita coba itu nanti. Karena dengan koordinasi dengan orang tua itu permasalahan anak di sekolah itu akan tersampaikan. Iya. Ya, Bapak. Oke, baik Bapak. Dari perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Sepertinya Bu, saya sudah punya ide-ide Ya. yang akan saya lakukan untuk mengatasi anak tersebut. Ya. Oke, baik ya. Yang tadi yang Iya, yang ide sudah saya Bapak sampaikan tadi. Oke, baik. Dalam hal menjalankan ide-ide tersebut, kira-kira ada yang dapat membantu Bapak? Atau misalnya Iya. berkoordinasi atau Iya. bagaimana? Ya, tentu saja ada Bu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama kali teman sekelas, teman yang berdekatan rumah dengannya, Ya. dan juga orang tuanya. Oh iya. Atau bahkan kita bisa berbicara sama tetangga-tetangganya. Oh iya. Jadi melibatkan lingkungan Iya. rumahnya juga ya, Bapak? Iya. Iya. Bagus sekali itu. Menurut saya baik Bapak. Setelah sampai sejauh ini perbincangan kita, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Yang jelas setelah di coach ini saya merasa lebih plong, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi semua yang terganjal itu bisa Dikeluarkan, Dikeluarkan. ya, Bapak, ya? Oh, Iya. iya. Betul, saya juga seperti itu Bapak. Baik, mungkin prosesnya akan Bapak lakukan kapan? sepertinya secepatnya itu, Bu. Oh iya. Mungkin besok saya akan panggil anak yang berdekatan rumah, Pak. Ada berapa orang? Kalau saya tidak salah ada 3 orang itu, Bu. Semua akan saya panggil, semua akan bantu dia nanti. Mudah-mudahan berhasil. Iya. Siap Bapak. Iya. Saya doakan, saya bantu doa Bapak. Mudah-mudahan. Keberhasilan ini. Iya. Sejauh ini perbincangan yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Yang pastinya, Bu, saya merasa plong sekali Oh, iya. dan senang karena semua yang mengganjal sudah bisa disampaikan atau Iya, dikeluarkan iya. gitu. Dan juga ditemukan solusinya Iya. ya Bapak. Ada banyak solusi tadi kan. Iya, betul sekali. Ya itulah Bapak tujuan dari kita berbicara ya. Iya. Mengadakan pembicaraan ini. Baik, saya akan tunggu hasil dari rencana-rencana Bapak di pertemuan kita selanjutnya Siap. Bapak. Iya, Iya. baik. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Ya, Bu. sampai bertemu lagi Sampai di pertemuan berikutnya. Iya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Diana, Iya, luar Ibu. biasa sekali khususnya dengan Pak Afrianto Suherja tadi. Alhamdulillah. Saya sangat memberi aplaus luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi menurut Ibu nih, apa saja yang dilakukan dari pengalaman proses coaching ini tadi yang sama bercoaching, proses apa yang dilakukan? Iya, baik Ibu. Tadi saat proses coaching itu saya telah melakukan dari alur tirta, yaitu ada tujuannya, identifikasi masalah, dan juga menggali rencana aksi dari si coach saya, dan juga sampai dengan tanggung jawab yang yang akan dilakukan si coach. Ya, jadi kalau saya sebagai observer mengamati proses coaching Ibu tadi, sebagai coach Ibu dan Pak Aprianto Suherja sebagai coach tadi Iya, sudah cukup baik. Luar biasa. terima kasih Ibu. Apa yang akan dikembangkan, kompetensi yang akan dikembangkan dari proses coaching yang telah Ibu? Iya, baik. Mungkin saya akan mengembangkan berikutnya adalah kompetensi coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif Ibu. Ya. Jadi saya akan benar-benar mengamati si coach saya, lalu saya akan benar-benar mendengarkan dan merespon apa yang disampaikan oleh si coach saya. Benar sekali Ibu, jika selama proses
coaching itu kita harus hadir penuh ya, Iya, mendengarkan betul. dengan aktif keluhan Iya. dari coaching kita bisa memberikan solusi, sama-sama mencarikan solusinya untuk permasalahan yang dihadapi coaching kita. Iya, betul Bu. Jadi dengan sendirinya tergali ide-ide dari Ya. coaching tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka yang hadapi. dihadapi. Iya, betul sekali. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan dari coaching ini? Iya, selain mendengarkan dengan aktif, mungkin juga saya nanti akan kembali lagi menata intonasi kata dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. dan juga lebih banyak lagi belajar untuk memudahkan saya dalam menggali ide-ide dari si coach saya. Bagus sekali itu Bu Diana. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya Iya. Ibu Mardiana lebih bisa lagi merangkai kata-kata Iya. dan dalam pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Iya. Ya, sangat luar biasa Ibu Diana. Terima kasih Bu Diana atas Sama-sama Ibu eh, Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kaur yang hari ini akan melaksanakan praktek coaching. Saya sebagai observer, nama saya Aprianto Niswarja, dan teman saya Saya sebagai coach, nama saya Mardiana. saya sebagai coach, nama saya Leni Marlina. apa kabarnya Meleni? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan hari ini senang, bahagia Pak. Pada kesempatan nanti kita akan melakukan praktek coaching. Ya. Sampai sejauh ini seperti apa persiapan yang telah Ibu Leni lakukan? Ya, sampai saat ini persiapan yang saya lakukan, saya telah mempelajari alur cerita, di mana dalam alur cerita tersebut ada berisikan tentang tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Ya. Oke, jangan lupa nanti 3 kompetensi inti alur tirta seperti kehadiran penuh, Ya, mendengarkan dengan rasa, dan menggali pertanyaan yang berbobot dilakukan ya. siap Pak. Iya. Selamat bekerja Bu Leni. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Leni. Apa kabarnya hari ini Bu Diana? Alhamdulillah sehat. Kira apa yang akan kita bahas pada coaching kita hari ini? Ya baiklah Ibu. Begini Bu, sebenarnya saya ini mau curhat lah. Ya, boleh Ibu. Jadi begini Ibu, saya mempunyai salah satu murid saya itu yang tidak fokus ketika mengerjakan tugas yang saya berikan secara individu di sekolah itu. Iya. Iya. Jadi siswa itu tidak fokus ya dalam mengerjakan tugasnya. Iya. Nah, padahal siswa itu gimana itu Bu Diana? Sebenarnya siswa itu adalah siswa yang dikategorikan pandai Bu. Iya. Dia pintar. Ketika saya suruh mengerjakan tugas ke depan dia bisa. Begitu, Bu. Tetapi ya itu tadi masalahnya adalah ketika diberikan tugas secara individu, anak ini akan tidak fokus dia. Dengan kata lain itu tidak fokusnya adalah dengan suka mengajak temannya yang lain itu bercerita Bu ya. Jadi dia itu sebelum menyelesaikan tugas akan bercerita Bu, bercerita apa saja dengan teman-temannya itu. Nah jadi akan menimbulkan kegaduhan di dalam kelas kami begitu Bu. Jadi tugas yang saya berikan itu otomatis akan selesai tidak tepat waktu Bu, karena ketidakfokusan dari anak ini tadi ya. Jadi anak ini tadi dia tidak memiliki kefokusan dalam belajar, Iya. padahal dia memiliki kemampuan ya Bu, Iya, ya. betul. Baru mengerjakan sebentar sudah Bercerita dengan Iya. temannya. Dia pengen semua apa yang ada kejadian dalam dirinya Iya, diceritakan ya. diceritakan betul. Iya. Kira-kira bagaimana caranya supaya anak itu bisa konsentrasi dan Iya. fokus dalam
Apa rencana Ibu Mardiana? Ya Ibu, mungkin itu saya akan mengadakan ini Bu, apa namanya, pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, yaitu dengan mengadakan teknik stop begitu Ibu, dan juga dengan kesadaran diri nanti, sehingga membuat anak ini bisa fokus Ibu. Mungkin saya akan lakukan itu nanti. Dengan mengintegrasikan kesadaran penuh dengan stop itu, yang Ibu Mardiana harapkan skalanya dari 1 sampai 10 dapat di skala berapa anak? Dari awalnya sampai hasilnya. Oh ya, kalau awalnya itu mungkin sekarang itu di angka 7 Ibu ya. Jadi nanti proses selanjutnya ya saya ingin mencapai angka 9 minimal Ibu. Wow. Ya. Kalau bisa 10 begitu. Ya. Tantangan yang luar biasa itu. Iya. Jadi kekuatan apa yang Ibu Mardiana miliki untuk merubah anak ini tadi menjadi lebih fokus dalam pembelajaran? Ya itu tadi Ibu, mungkin saya akan mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis sosial emosional. Kegiatan apa yang akan Ibu Mardiana lakukan dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional? Ya. Baik Ibu, mungkin nanti saya akan melakukan teknik stop Ibu. Jadi itu akan menimbulkan kesadaran dari si anak tadi begitu. Jadi anak itu mempunyai jeda untuk bercerita, dan saya juga akan memberikan ruang untuk mereka nanti bercerita sebelum pembelajaran dimulai begitu Ibu. Jadi akan menjadi wadah mereka untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka begitu, apa yang mereka rasakan, dan juga kami akan membuat sebuah papan roda emosi. Ketika mereka datang nanti mereka akan memilih emosi apa yang mereka rasakan pada saat hari itu. Jadi saya bisa mengambil langkah apa dari pembelajaran yang akan kami lakukan hari itu dengan melihat dari papan emosi itu ya Ibu, dan juga dengan memberikan ruang untuk mereka bercerita tadi, sehingga nanti ketika proses pembelajaran berlangsung mereka telah fokus kembali Ibu. Iya, luar biasa sekali itu Ibu Mardiana. Dengan kita sudah mengetahui emosi anak-anak di awal pembelajaran, misalnya kita bisa melanjutkan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak. Iya betul. Kira-kira apa yang bisa Ibu Diana lakukan dari strategi yang Ibu Diana sebutkan? Iya, yang mungkin akan terlebih dahulu saya mulai itu adalah dengan membuat ini terlebih dahulu itu papan roda emosi itu. Jadi itu akan dibuat terlebih dahulu, baru nanti akan dilakukan teknik stop sebelum melakukan pembelajarannya. Pembelajaran sosial emosional ini yang akan Ibu Diana, kalau boleh saya merangkum ya, yang akan Ibu Diana lakukan, yang pertama mengintegrasikan kegiatan pembelajaran sosial emosional dalam bentuk teknik stop, lalu membuat papan emosi untuk mengetahui keadaan anak, emosi anak di awal pembelajaran. Jadi kira-kira dari kedua KSE ini tadi, yang mana yang akan Ibu Diana dahulukan rencananya? Baik Ibu Leni, kalau dari rencana saya tadi itu saya lihat mungkin keduanya itu akan saya lakukan secara berbarengan gitu. Ya, karena menurut saya hal itu bisa dilakukan secara berbarengan dengan melakukan pembelajaran sosial emosional, melakukan teknik stop, dan juga mengetahui emosi anak gitu ya. Kesadaran dirinya, manajemen dirinya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Iya, bisa dilakukan secara bersamaan. Iya, luar biasa sekali. Iya, kira-kira dari kegiatan yang akan Ibu laksanakan, siapa yang dapat membantu Ibu yang melakukan tersebut? Oh iya, baik Ibu. Ya, karena ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh murid saya, jadi yang
akan terlibat langsung adalah seluruh murid-murid saya Ibu, dan juga saya, dan juga mungkin saya akan mengkomunikasikan kepada walim-walim ya gitu. Jadi mengetahui bagaimana kondisi anaknya hari ini, mungkin lagi sakit atau apa itu juga bisa berkomunikasi langsung dengan walim-walim ya. Sekali itu Bu Diana. Kapan rencana aksi yang Ibu Diana paparkan ini tadi akan Ibu Diana laksanakan? Oh iya, baik Ibu. Saya akan lakukan secepatnya Ibu. Mungkin besok itu akan mulai saya lakukan. Terutamanya adalah mempersiapkan papan emojinya, lalu juga akan melakukan teknis stopnya di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Luar biasa Ibu Mardiana, mudah-mudahan skala 7 itu tadi langsung bisa meningkat 9 atau 10. Ya, amin, amin ya Ibu. Bantu doanya ya Ibu. Insya Allah kita akan bantu doanya, kita sama-sama berdoa untuk keberhasilan anak-anak. Iya betul Ibu ya. Oke Bu Diana, kira-kira dari kegiatan coaching kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Diana setelah kita melaksanakan coaching? Iya. Luar biasa Ibu. Saya merasa sangat terkurangi beban di pikiran saya begitu, sangat terbantu sekali dengan percakapan kita hari ini, sehingga saya nanti dapat menerapkannya di kelas saya dengan solusi-solusi yang sudah saya sampaikan hari ini. Semoga nanti bisa saya terapkan di kelas saya dan ada perubahannya Ibu. Ya, insya Allah Ibu Mardiana, mungkin kita bisa coaching lagi atau curhat kata Ibu. Iya betul Ibu. Berikutnya ya, sambil melihat proses pembelajaran yang rencana aksi yang akan Ibu Mardiana laksanakan besok. Semoga berhasil, luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Eleni, coaching yang dilakukan sungguh luar biasa, sangat menyenangkan. Secara keseluruhan saya lihat kehadiran dengan penuh, mendengarkan dengan rasa, dan menggali pertanyaan berbobot sudah ada. Sambil evaluasi coaching yang dilakukan terhadap Ibu Diana, Tirtanya seperti apa itu kira-kira Ibu Eleni secara garis besar? Iya, proses kami coaching ini tadi menggunakan alur kita, di mana saya menanyakan dengan Ibu Mardiana tujuan dari coaching kita ini apa, lalu apa masalahnya, identifikasi masalahnya dijabarkan sedetailnya oleh Ibu Mardiana, rencana aksinya juga, rencana yang pertama, kedua, dan ketiga, yang Ibu Mardiana mengharapkan mendapatkan skala dari 7 sampai 10 Pak, Pak Aprendiz keluarga. Lalu tanggung jawab dalam kegiatan coaching yang kami lakukan tadi, Ibu Mardiana memberikan tanggung jawab yang luar biasa dengan bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam coaching ini. Oh ya. Baiklah Ibu Eleni, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Iya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.